Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang pagi ini lagi bersama-sama dengan saudara. Mohon maaf kemarin saya tidak membuat rekaman untuk renungan pagi. Dan pagi ini kembali lagi ada di tengah-tengah saudara. Saya Pendeta Herman Sregar. Saya senang boleh melayani saudara lewat renungan pagi ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Kita melihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ini saya rasa tampilan yang keempat, ya, tampilan yang keempat yang bisa kita pelajari, ya, tampilan yang keempat yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang bagaimana mengaplikasikan kasih atau menampilkan kasih dalam setiap kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa pada akhirnya semua yang dilihat orang itu dari hidup kita adalah kasih. Bahkan Yesus sendiri pun menyimpulkan hukum Taurat itu adalah dengan kata kasih. Jadi kita bisa melakukan hukum Taurat juga adalah dengan kasih. Dan setelah kita percaya Yesus, lalu kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang dibenarkan, salah satu hal yang harus kita tampilkan dalam hidup kita adalah bicara tentang kasih. Apa itu kasih, saudara? Kasih itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita yang sama dengan karakternya. Nah, itu kasih menurut saya. Jadi kalau kita yakin Tuhan itu adalah kasih dan Yesus itu punya karakter kasih, saya sangat percaya juga itu ada dalam hati kita. Jadi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita tidak hanya menerima penyelamatannya, tapi kita juga menerima karakter-karakter daripada Yesus. Ya, jadi karakter kasih itu menjadi bagian kita. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Galatia 5 ayat 22 juga, buah roh yang adalah karakter itu salah satunya adalah kasih. Jadi kita dikatakan dalam hidup kita ini kita harus menampilkan kasih karena kasih itu adalah karakter Kristus yang harus hadir dalam hidup kita. Karakter Kristus yang harus kita tampilkan yang nanti membuat kita berbeda dengan siapapun di tengah-tengah dunia ini. Jadi pada waktu kita mampu mengasihi, ya itu membuat kita berbeda dengan siapapun. Makanya di dalam bagian ini Paulus katakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi orang dunia itu saudara bisa membuat kasih yang pura-pura. Kelihatan baik di luar tapi di dalamnya tidak seperti itu. Kelihatan kita seperti menerima orang, padahal sebenarnya kita sedang menjauhi orang. Atau kelihatan seperti kita care dengan orang, peduli dengan orang, padahal sebenarnya kita hati kita jauh dari orang itu. Nah, makanya di dalam bagian ini kalau ada orang yang punya kasih yang menjadi karakter Kristus dalam hidupnya, seharusnya dia tidak tidak menampilkan itu sebagai kepura-puraan. Tapi kasih itu haruslah ditampilkan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang paling dalam, yang bersumber daripada Tuhan, dia harus menampilkan kasih itu. Makanya untuk mengatasi itu, ya supaya nggak pura-pura dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kita bisa tulus dalam mengasihi kalau kita menjauhi yang jahat. Tapi kalau kita sudah punya sesuatu tujuan yang lain dengan kita mengasihi, kita punya tujuan yang lain dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak akan mampu untuk mengasihi dengan baik. Ya, karena apa? Karena kita sudah merancangkan yang jahat. Nah, kita bisa melihat saudara perkembangan dewasa ini ya di dalam bangsa kita ini banyak sekali kelihatan kasih itu seperti pura-pura semuanya. Ya bahkan dalam dalam tangisan seorang ibu baru-baru ini kalau saudara melihat ya dia mengatakan bahwa bapak ibumu itu baik katamu, tapi kenapa kamu harus jadi mati gitu? Bapak ibumu itu baik. Tapi kenapa pada akhirnya kamu mengalami yang seperti ini? Nah, jadi kadang-kadang saudara banyak sekali orang mengatakan dia baik, padahal sebenarnya dia melakukan yang jahat. Jadi Tuhan itu nggak mau saudara kita itu bermuka dua. Jadi kalau Anda mengasihi, katakanlah Anda mengasihi. Kalau Anda nggak suka, katakan nggak suka saja. Sudah selesai. Ya, itulah kasih yang sesungguhnya. Pada waktu kita mampu mengatakan aku menerima engkau, dan pada waktu kita mampu mengatakan saya tidak suka dengan yang kamu tampilkan itu. Nah, itulah kasih. Jadi tidak usah kita bilang wah kamu hebat, kamu luar biasa, padahal sebenarnya kita nggak suka dengan gaya, dengan tampilan yang sedang ditampilkan kepada kita. Yang kedua, dikatakan lagi di sana, dan
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kasih yang kedua itu, kalau kita mau menampilkan kasih Kristus tadi, jadi kasih itu jangan pura-pura atau alias kasih itu harus tulus ikhlas. Yang kedua, dikatakan di sana lagi, kita harus mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan mengatakan menerima dia sebagai saudara. Jadi kalau kita menganggap orang itu sebagai saudara kita, berarti kita mampu memberi hormat ya, memberi hormat. Jadi saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jadi jangan tunggu dihormati. Kita ini kan kadang-kadang saudara udah kayak inspektur jenderal ya, yang harus dihormati di mana-mana, yang harus siap komandan di mana-mana gitu ya. Jadi setiap kita bergerak siap seperti itu. Ya, kita maunya seperti itu. Ya, tapi orang yang punya kasih tidak seperti itu. Dia lebih dahulu menghormati orang, lebih dahulu menyapa orang. Dia selalu merendahkan diri kepada banyak orang. Nah, seharusnya seperti itu, saudara. Nah, jadi kita harus mengurangi gaya hidup kita, gaya hidup komandan kita itu harus kita kurangi. Karena hanya orang yang bergaya hambalah yang mampu memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan saudara merasa bahwa wah, saya kan lebih baik dari dia, ekonomi saya lebih baik, keadaan saya lebih baik, kedudukan saya lebih baik, ya, atau posisi-posisi yang Tuhan berikan kepada saya jauh lebih baik, ya, sehingga saya sebenarnya yang harus dihormati, bukan dia yang saya hormati. Nah, itu bahaya, saudara. Jadi jangan lakukan yang seperti itu, karena yang hal seperti itu membuat kita itu menjadi apa? Menjadi tidak disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, dan tidak mungkin kita bisa menampilkan yang namanya kasih tadi. Ya, kasih, ya, karakter Kristus kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk melakukan kasih itu, menerapkan kasih itu. Tadi yang pertama saya katakan, kalau Kristus ada dalam hatimu, sudah tentu karakter Kristus itu ada dalam dirimu. Jadi kalau karakter Kristus itu dalam diri kita tinggal mengeluarkan karakter itu. Nah, memang penghambatnya ada banyak ya. Jadi karakter kedagingan tadi, kejahatan tadi, atau ego yang dikatakan tadi itu, ego ya, tidak mau menghormati orang dan lain sebagainya, itu memang melekat dalam diri kita. Kadang-kadang itu menjadi tembok pemisah yang menyulitkan kita untuk mengasihi. Tapi apapun itu, saudara, belajarlah dalam hidup ini. Saudara harus bisa ya, saudara harus bisa, dan saya juga harus bisa melakukan ini. Kalau Kristus ada, karakter Kristus ada dalam diri saya, semua penghalang itu akan ditolong oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan yang namanya kasih. Nah, jadi saya berharap mari kita menerapkan karakter Kristus ini dalam hidup kita dengan cara kita mengasihi dengan tulus ikhlas, dan yang kedua, saudara, kita saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saling mendahului. Jadi ungkapan-ungkapan selamat pagi, selamat siang, apa kabar, dari mana, mau kemana, hai, shalom. Nah, itu semua ungkapan-ungkapan yang harus kita sebutkan. Ya, dan juga jangan memandang ya, kita bilang shalom gitu, mata kita curiga dengan orang. Hai gitu, mata kita nggak enak ngelihat orang. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi harus, kan tadi sudah tulus ikhlas, berarti kita harus bisa menerima apa adanya aja, diterima semuanya. Jadi kalau kita bilang shalom, memang shalom yang keluar dari hati kita. Kalau kita bilang hai gitu ya, hai yang keluar dari hati kita. Ya, kalau kita bilang apa kabar, memang kita rindu menanyakan kabarnya. Jadi bukan basa-basi, saudara. Ya, atau kalau kita bilang sehat ibu, ya, diberkati ibu gitu. Wah, tulus ikhlas. Jangan ada karena ada maunya di dalamnya. Jadi itulah karakter Kristus. Jadi mari kita menampilkan karakter Kristus itu untuk mempermudah relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, atau untuk mempermudah kesaksian kita. Ya, kesaksian kita kepada banyak orang bahwa Kristus itu telah mengubah hidup kita. Jadi kita lakukan dengan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Mari mengasihi dan memberi yang terbaik satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan, hari di mana kami boleh belajar mengasihi dan menaburkan kasih kemanapun kami pergi, dan kami boleh menampilkannya bagi banyak orang. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi kita. Ketemu lagi esok. Saya Pendeta Hermon undur dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.